Macam-macam hadis dari segi periwayatannya. Yang pertama, hadis mutawatir. Secara etimologi, mutawatir berarti al-mutatabi, yang datang kemudian beriring-iringan atau beruntun. Secara terminologi, definisinya, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak, dari sejumlah orang banyak pula yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat bohong. Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa ada 4 kriteria hadis mutawatir, yaitu A. Diriwayatkan sejumlah orang banyak, pendapat yang rajih minimal 10 orang. B. Adanya jumlah banyak pada seluruh tingkatan sanad. C. Mustahil sepakat bohong. D. Sandaran berita itu pada panca indera. Contoh hadis mutawatir yaitu, barang siapa yang mendustakan atas namaku, maka hendaklah bersiap-siap bertempat tinggal di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Al-Nasai, Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi 3 macam, yaitu A. Mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah tempatnya di neraka. B. Mutawatir maknawi. Yang dimaksud dengan hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna yang umum. Jadi, hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir para perawinya berbeda dalam penyusun redaksi hadis tersebut, namun terdapat penyesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Contoh hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang menerangkan tentang kedudukan niat dalam perbuatan. Hadis-hadis semacam ini banyak sekali meskipun terdapat dalam berbagai kasus. Contohnya yaitu Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangan doa-doanya selain dalam doa sholat istiqo, dan beliau mengangkat tangannya sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang semakna dengan hadis tersebut di atas ada banyak, yaitu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda. Yang ketiga, mutawatir amali. Hadis mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkannya atau menyuruhnya atas selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Contoh berita-berita yang menerangkan waktu rakaat sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat, dan segala rupa amal yang telah menjadi kesepakatan ijma'. Kemudian yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi beberapa persyaratan hadis mutawatir. Periwayat hadis ahad tidak mencapai jumlah banyak yang meyakinkan bahwa mereka tidak mungkin bersepakat bohong. Sebagaimana dalam hadis mutawatir, ia hanya diriwayatkan 1, 2, 3, 4, dan atau 5 yang tidak mencapai mutawatir. Jika yang meriwayatkannya itu 1 orang dalam 1 atau semua tingkatan sanad, maka disebut hadis gharib. Dan jika yang meriwayatkannya 2 orang disebut hadis aziz. Jika 3 orang atau lebih yang tidak mencapai mutawatir meriwayatkannya, maka hadis tersebut disebut hadis masyhur. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Hadis gharib ini dibagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 2 sanad atau diriwayatkan
dari sahabat oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir, kecuali derajat mutawatir tersebut hanya pada tobaqat sesudah sahabat dan seterusnya. Adapun hukum hadis masyhur adalah wajib diamalkan, khususnya yang berkualitas sahih dan hasan, namun tidak menyebabkan kafir bagi orang yang menolaknya. Kemudian yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh sedikitnya 2 perawi dalam semua tingkatan sanadnya. Hadis aziz merupakan hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya, namun boleh lebih dari 2 orang, dengan syarat bahwa pada salah satu tingkatan sanadnya harus ada yang perawinya terdiri atas 2 orang. Hal ini adalah untuk membedakannya dengan hadis masyhur. Hadis aziz juga ada yang berkualitas sahih atau hasan atau dhaif. Apakah ia tergolong al-qabul, diterima, atau al-rad, ditolak? Sedangkan hukumnya adalah wajib diamalkan apabila memenuhi syarat al-qabul. Kemudian yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja pada tiap tobaqat atau tingkatan sanad atau pada sebagian tobaqatnya. Hadis gharib dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gharib mutlak. Gharib mutlak ini adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad, atau apabila satu perawi itu seorang sahabat yang terdapat pada awal sanad. Kemudian yang kedua yaitu gharib nisbi. Gharib nisbi merupakan hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanadnya, perawi pada tingkat sahabat, namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya terdiri dari 1 orang atau sendiri. Hadis gharib ini apabila diriwayatkan oleh seorang perawi pada matan atau sanadnya terdapat tambahan yang tidak terdapat pada sanad lain. Hadis gharib juga dapat bernilai sahih atau hasan atau juga dhaif tergantung pada kualitas yang dimiliki sanadnya. Di antara kitab-kitab koleksi hadis gharib yang dapat diamalkan apabila memenuhi persyaratan al-qabul. Menjelaskan tentang kehujahan hadis. Yang pertama yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dalam mengambil sumber atau dalil hukum dalam menghadapi tuntutan ketetapan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapinya atau yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Ia memanfaatkan hadis sebagai sumber penetapan hukum yang kedua setelah Al-Quran. Hal ini diketahui melalui ulasan yang diberikan Al-Baghdadi dalam buku Tarikhnya, di mana Abu Hanifah berkata, saya terlebih dahulu mengambil pada kitab Allah, tetapi kalau saya tidak menemukan di dalamnya, maka saya mengambil pada sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu pendapat Imam Malik bin Anas. Imam Malik adalah imam dalam bidang fikih dan hadis. Hal ini terlihat pada kitabnya Al-Muwattata, Al-Qadi Iyad, dan juga Iyad menyebutkan dalam kitab Al-Madari bahwa dalam pegangan dalam menetapkan hukum Islam ada 4, yaitu Alkitab, Al-Sunnah, Amal Ahli Madinah, dan Qiyas. Yang ketiga yaitu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memakai ijma', qaula habat, dan qiyas dengan merujuk pada kedua sumber ajaran Islam tersebut. Selanjutnya Imam Syafi'i menerima hadis ahad sebagai hujah dengan syarat harus dari periwayat yang dapat dipercaya dan memenuhi kriteria tam al-dabit. Imam Syafi'i ini menerima juga hadis mursal dengan syarat periwayatannya banyak berjumlah dengan sahabat dan sanadnya dapat dipercaya. Menurut posisi hadis mutawatir lebih tinggi daripada hadis ahad dan hadis mursal. Yang keempat yaitu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal memegangi hadis yang berkualitas dhaif dengan syarat periwayatnya bukan orang yang sengaja berdusta dan tidak menemukan penjelasan masalahnya dalam hadis, baik dalam hadis sahih maupun hadis hasan. Sekian.